Jordi Wehrman ungkap pernah mendapat tawaran naturalisasi Indonesia. Gelandang klub Liga 1 Indonesia Jordi Wehrman mengungkapkan jika dirinya pernah mendapatkan tawaran dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Jordi mengatakan dirinya sangat tertarik untuk menjadi warga negara Indonesia, namun kala itu ia belum bisa menerimanya. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan dirinya merupakan WN Belanda, namun dirinya tumbuh dengan nilai-nilai tata krama Nusantara karena sang ibu memiliki darah Indonesia. Jordi mengatakan sudah sangat lama sebenarnya dia ingin berkunjung ke Indonesia dan mengunjungi tanah nenek moyangnya, namun keinginan itu baru datang pada tahun ini. Pemain jebolan Akademi Feyenoord itu menambahkan, jika dirinya sangat bahagia bisa bermain di Indonesia dan ia melihat masyarakat di sini sangat ramah serta baik, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh orang tuanya. Jordi Wehrman mengawali karirnya bersama tim junior Feyenoord dan naik kelas ke kelompok umur. Ia juga sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti FC Dordrecht dan FC Luzern. Selanjutnya ditebus oleh FC Luzern pada Februari 2021 dan kembali menjalani masa peminjaman di klub Belanda ADO Den Haag selama musim 2022. Sempat tak memiliki klub beberapa bulan, pemain kelahiran Den Haag itu selanjutnya pernah membela klub Kroasia NK Vukovar pada Oktober 2023 dan kini resmi dipinang oleh Madura United. Proses naturalisasi mesin gol timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Shin Tae-yong semeringah sambut oleh Romani. Proses naturalisasi oleh Romani semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus 2024. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu di Belanda ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ole Romani yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ole Romani seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romani terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romani telah di-follow oleh Erick Thohir. Untuk semakin memperkuatnya, Romani juga mengikuti VAR de Bacediem, agen yang sering bekerja sama dengan PSSI perihal mengurusi naturalisasi pemain keturunan, terutama yang tinggal di Belanda. Berbagai pertanda semakin mengindikasikan bahwa Ole Romani akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berikutnya. Tentu hal ini dinantikan oleh Shin Tae-yong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong temukan dua penyerang naturalisasi yang jadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong sampai saat ini masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Namun beredar kabar pria yang akrab disapa STY itu sudah menemukan solusi dari masalah lini depan itu dari dua penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Program naturalisasi masih menjadi andalan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Pemain keturunan terakhir yang berhasil dinaturalisasi adalah Calvin Verdon. Keputusan menaturalisasi fullback milik NEC Nijmegen itu pun dinilai berhasil. Sebab Verdon mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan, yakni Ole Romani dan Mauro Zijlstra. Romani dan Zijlstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar, maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia. Lantas bagaimana proses naturalisasi Romani maupun Zijlstra?
PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut. Namun dalam satu momen Romagne berbicara kepada supporter timnas Indonesia bahwa saat ini semuanya berjalan ke arah yang baik. Netizen tanah air lantas menyimpulkan perkataan Romagne itu sebagai tanda pemain FC Utrecht itu tengah dalam proses naturalisasi. Sementara dari sisi Zijlstra, ia mengaku masuk dalam daftar incaran PSSI. Namun sejauh ini PSSI belum bergerak mendekati Zijlstra untuk membahas program naturalisasi. Bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, pastikan timnas Indonesia tak gentar. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memastikan melaju ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi situasi yang berat. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, Timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Tim Merah Putih akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang. Bergabung dalam grup C, perjuangan Timnas Indonesia tak akan mudah. Tak terlepas dari itu, melihat lawan-lawan skuad Garuda akan jadi kesempatan bagus buat Timnas Indonesia. Persaingan di grup C ini memang berat tetapi peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya pun masih terbuka. Pasalnya saat juara grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, ada peluang lain. Sebab peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperebutkan tiket ke putaran final melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong pun mengaku menargetkan Timnas Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat. Shin Tae-yong kembali membuat geger Korea. Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan. PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Tae-yong apabila bawa Timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia. Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media, Instagram @liputanbola. Timnas dalam unggahan itu mengabarkan Coach Shin Tae-yong membuat kejutan besar untuk Timnas Indonesia. Sang juru taktik Timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk Timnas. Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini. Dari akun Instagram @liputanbola, Timnas Media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Tae-yong sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik Coach Shin Tae-yong. Saat itu Shin Tae-yong ditargetkan membawa Timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 dan mencapai perempat final di Piala Asia U23. Contoh Shin berhasil memberikan itu semua, bahkan Timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga. Bahkan tidak hanya itu, Timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antar benua. Belum lama ini Shin Tae-yong kembali membuat Timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih Timnas Indonesia. Kabarnya nama Shin Tae-yong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya. Tentunya apresiasi terhadap Shin Tae-yong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan, di mana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan. Bahkan nama Coach Shin Tae-yong dijadikan lapangan sepak bola bernama Shin Tae-yong Football Park di Yeongdeok yang merupakan kampung halaman sang pelatih. Pada saat peresmian lapangan tersebut, media asal Korea Selatan yakni Sport Chosun merilis artikel yang menyebut jika Shin Tae-yong tengah menyiapkan suatu hal untuk Timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong berujar kalau bebannya menangani Timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya. Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini Timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap Timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Sejak PSSI dipimpin Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong. Timnas Indonesia mengalami kemajuan.
Timnas Indonesia berhasil berada pada juara 4 Piala Asia. Uniknya, Indonesia kalaupun kalah bertanding jumlah kebobolan tidak terlalu besar. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erick Thohir dengan tegas, "Kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur." Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Erick Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia.